Halo teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar beasiswa LPDP, khusus buat kamu yang mau kuliah S2 baik dalam negeri maupun luar negeri. Saya akan bahas apakah pendaftar beasiswa LPDP boleh mendaftar beasiswa lain, bagaimana membuat surat rekomendasi yang baik untuk beasiswa LPDP, dan apakah beasiswa LPDP bisa untuk membiayai kuliah ongoing atau kuliah S2 yang sedang berjalan. Simak jawabannya di video berikut ini. Persyaratan beasiswa LPDP itu ada surat tanda tangan bahwasanya kita itu tidak boleh menerima beasiswa lain gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya kita itu kan beasiswa LPDP itu kan Indonesia, nah kita ngambil dua itu, yang keduanya itu di yang internasional, maksudnya kayak Chevening itu kan dia luar negeri gitu. Nah itu bisa nggak? Maksudnya begini, yang dimasukkan sama LPDP adalah tidak menerima beasiswa lain itu di saat yang bersamaan. Jadi bukan berarti pada saat daftar LPDP nggak boleh daftar yang lain, itu nggak begitu. Jadi maksudnya adalah kalau sudah menerima beasiswa LPDP maka tidak boleh menerima beasiswa lain. Adapun pada saat misalnya kita mendaftar LPDP di saat yang bersamaan kita mendaftar beasiswa yang lain, itu tidak masalah. Tapi ya nanti tentu pada saatnya harus memilih ya, mana yang duluan. Kemudian nanti mana yang akan diambil, karena masing-masing nanti juga akan ada ininya ya, akan ada masa deadline-nya. Jadi kalau sudah diterima kemudian akan dikasih waktu untuk konfirmasi dan sebagainya. Nanti di tahap tertentu kalau kita tidak memenuhi deadline-nya dia, ya otomatis kita akan dikeluarkan gitu kan, otomatis akan gugur gitu. Kalau misalnya LPDP lolos seleksi administrasi, tapi di saat yang bersamaan kita daftar beasiswa lain lah, misalnya ke negara lain atau beasiswa apapun gitu ya. Ternyata di yang beasiswa lain ini kita lulus. Nanti setelah administrasi ada SBK, seleksi berbasis komputer. Nah ternyata kita nggak ikut SBK, ya berarti kan otomatis tidak lulus. Jadi proses awalnya bisa bareng, tapi ketika sudah jalan kan nanti kita otomatis akan memilih salah satunya. Pada saat sudah lulus ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP, itu sudah tidak boleh lagi mendaftar ataupun diterima sebagai penerima beasiswa lain. Karena apa? Konsekuensinya itu akan dihentikan meskipun sudah lulus. Tidak boleh kita mendapatkan pendanaan lain selain dari LPDP. Ya, ada skema co-funding, tapi co-funding itu hanya untuk pribadi dan keluarga, tidak boleh dari pihak lain. Gitu ya. Ada skema sharing biaya dari pribadi dan dari keluarga. Tapi ketentuan LPDP tidak memperbolehkan kita menerima beasiswa lain ketika kita sudah lulus atau diterima sepenuhnya menjadi penerima beasiswa LPDP. Di sini kan ada surat rekomendasi. Rekomendasi ini kalau kita mau ke luar negeri, itu kan formatnya di LPDP kan bahasa Indonesia. Apakah kita harus terjemahkan lagi atau gimana? Kemudian kan kalau misalnya surat rekomendasi itu format LPDP kita pakai, kemudian kita serahkan ke dosen atau yang kita mau mintai surat rekomendasi itu. Apakah dia feedbacknya pakai bahasa Indonesia atau gimana ya? Surat rekomendasi. Teman-teman perlu pahami, proses pendaftaran beasiswa dengan proses pendaftaran kampus itu dua hal yang berbeda. Ketika kita mendaftar ke LPDP, itu adalah kita mendaftar untuk mendapatkan beasiswa. Sementara nanti kita kan harus mendaftar ke kampus, atau ada juga yang beasiswa LPDP yang harus daftar kampus dulu. Itu dua hal yang berbeda. Dan masing-masing itu memerlukan surat rekomendasi yang berbeda. Format yang diberikan oleh LPDP yang namanya surat rekomendasi yang sudah ada template-nya itu kita tinggal ngisi, itu adalah surat rekomendasi yang diminta oleh LPDP yang kita bikin, diisi, ditandatangani dan sebagainya sesuai dengan persyaratan di situ, dan itu dikirimkan kepada LPDP. Jadi itu adalah surat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Adapun untuk nanti kita mendaftar ke kampus, kita akan diminta surat rekomendasi juga. Tapi bukan surat rekomendasi yang tadi, yang kita pakai untuk mendaftar ke LPDP. Karena yang dipakai untuk mendaftar LPDP itu adalah surat rekomendasi beasiswa yang itu formatnya sudah ditentukan oleh LPDP. Kalau untuk daftar ke kampus ya kita harus bikin lagi surat rekomendasi untuk mendaftar ke kampus. Nah disinilah bedanya. Umumnya yang disebut dengan surat rekomendasi yang diminta oleh pihak kampus adalah surat yang isinya semacam testimoni. Jadi misalnya kita minta surat rekomendasi kepada mantan dosen atau mantan atasan, yang di situ dia menyebutkan, oh saya mengenal Budi. Budi itu dulu mahasiswa saya, selama dia kuliah begini, dia orangnya begini, kelebihannya apa, kelemahannya dia apa.
Itu surat rekomendasi yang secara umum isinya begitu. Itu yang akan kita butuhkan untuk kita nanti mendaftar ke kampus. Tapi tadi yang diminta oleh LPDP itu bukan yang seperti itu, karena LPDP sudah punya template, sudah punya format. Jadi sebenarnya yang seperti itu lebih tepat disebut surat pengantar sebenarnya. Tapi ada juga yang menyebutnya itu surat rekomendasi. Jadi ya udahlah gitu ya. Tapi tadi ini pengertiannya jauh berbeda antara yang semacam surat pengantar tadi ya yang diminta oleh LPDP dengan surat rekomendasi yang umumnya diminta oleh kampus gitu. Jadi teman-teman untuk yang surat rekomendasi tadi untuk persyaratan administrasi ya itu sudah template dari LPDP, itu hanya bisa dipakai untuk LPDP, nggak bakal bisa dipakai untuk yang lain. Beasiswa yang lain juga begitu, kalau dia minta surat rekomendasi untuk mendaftar beasiswa ya kita lihat apakah dia mensyaratkan template atau tidak. Jadi ya, kalau template ya ikutin template itu, kalau enggak ya bisa kita bikin sesuai dengan kemauan kita. Misalnya ada mau S1, ada beberapa beasiswa S1 tuh misalnya meminta surat rekomendasi dari kelurahan. Nah itu kan nggak mungkin ya Pak Lurah mengatakan oh si Budi itu orangnya begini, orangnya begitu, kan nggak begitu itu. Itu kan bentuknya hanya surat pengantar ya, Pak. Yang dimaksud surat rekomendasi adalah oh ya betul bahwa Budi adalah warga saya gitu ya, dia tinggal di tempat saya kesekian. Itu kadang-kadang disebut surat rekomendasi yang kayak gitu. Nah tapi kalau untuk mendaftar beasiswa ya nggak mungkin kita pakai surat yang dari Pak Lurah tadi. Kalau untuk format surat rekomendasi itu LPDP beda sama untuk daftar kampus ya? Iya. Kemudian kalau kita mau beasiswa LPDP, kita mau ke luar negeri, LPDP luar negeri. Suratnya itu apakah tetap bahasa Indonesia atau kita terjemahkan lagi, Pak? Enggak, kalau yang LPDP itu kan mau dalam negeri maupun luar negeri template-nya sudah satu. Karena apa? Kita kan mau daftar LPDP bukan daftar kampus. LPDP kan adanya di Indonesia. Jadi mau daftar beasiswa yang dalam negeri maupun luar negeri, surat rekomendasinya ya sama. Surat rekomendasi berbahasa Indonesia yang template-nya sudah dikeluarkan oleh LPDP. Karena nanti yang baca kan orang LPDP. Nah kalau kita mau daftar ke kampus, itu surat rekomendasinya misalnya kita nyari surat rekomendasi dari dosen. Itu kan bahasanya harus kita sesuaikan tuh. Kalau mau daftar kampus yang dalam negeri ya berarti bahasa Indonesia. Kalau daftar kampus ke luar negeri ya berarti harus bahasa Inggris. Nah kalau bisa mintanya bareng tuh, misalnya ke dosen A langsung aja bikin dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya nanti nggak bolak-balik kayak gitu. Tapi kalau yang ke LPDP mau dalam negeri maupun luar negeri ya itu udah satu itu template-nya, surat pengantar dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, saya itu alumni bidik misi. Kemarin saya apply LPDP jalur afirmasi tapi nggak lulus karena saya telat submitnya. Afirmasi itu kan untuk alumni bidik misi itu maksimal 2 tahun, Pak. Nah, jadi saya itu lulusnya tahun 2017. Artinya saya untuk tahun 2020 kan nggak bisa apply lagi. Nah, pertanyaan saya apakah saya bisa tetap daftar LPDP jalur reguler atau gimana? Nah, yang kedua, itu karena kemarin saya udah dapat LOI kampus dan saya ngisi pendanaan untuk kuliahnya itu dari afirmasi, tapi ternyata saya nggak lulus. Itu status pendanaan kuliah saya nanti itu gimana ya Pak? Apakah saya harus mengisi jalur bolehkan beasiswa lain atau sementara saya pendanaan mandiri dulu? Yang pertama gini, kalau yang teman-teman alumni bidik misi dan udah telat, ya berarti nggak bisa daftar lewat jalur alumni bidik misi. Tapi ya bisa daftar lewat jalur yang lain. Misalnya, ternyata setelah lulus bidik misi kemudian jadi PNS, ya bisa daftar lewat jalur PNS. Atau jadi dosen, bisa daftar lewat jalur dosen. Dan kalau ternyata jalur-jalur itu nggak ada yang pas, ya udah daftar aja jalur reguler. Ya, jalur reguler itu kan bisa didaftar oleh siapapun. Gitu. Jadi itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau kuliahnya sudah diterima, kemudian apakah saya ambil kuliahnya atau bagaimana? Karena kan sekarang LPDP belum buka. Itu keputusan yang sulit ya. Karena apa? LPDP itu tidak ada beasiswa ongoing. Tidak ada membiayai beasiswa yang di tengah-tengah. Dia hanya bisa membiayai beasiswa itu untuk kuliah dari awal. Jadi kalau sudah terlanjur kuliah, kuliahnya itu diambil, malah itu nanti nggak bisa dibiayain sama LPDP. Kalau kita mau dibiayain oleh LPDP, ya harus keluar atau ambil jurusan yang lain. Harus keluar dulu, nanti harus daftar lagi. Gitu, karena LPDP itu tidak bisa membiayai kuliah dari tengah-tengah. Harus membiayai kuliah yang dilakukan dari awal. Ya sekarang harus diambil keputusan. Kalau memang yang sudah diterima di kampus ini mau diambil, ya berarti konsekuensinya tidak akan bisa dibiayai oleh LPDP.
Itu karena LPDP nggak mau membiayai kuliah dari tengah-tengah. Kalau mau kuliahnya dibiayai oleh LPDP, ya yang sekarang mau diteruskan silakan aja. Tapi nanti pada saat daftar LPDP itu harus daftar lagi. Jurusan yang sama di kampus yang sama itu bisa daftar lagi atau enggak harus ditanyakan ke kampusnya. Atau jurusan yang sama daftar di kampus yang berbeda. Intinya kuliahnya harus restart, gitu, harus dari awal. Karena LPDP tidak bisa membiayai beasiswa dari tengah-tengah. Pak, jadi artinya paling opsi selanjutnya adalah cari beasiswa lain seperti itu ya Pak ya? Iya, ya. Kalau mau, nah itu pun tadi harus cari beasiswa yang mau membiayai dari tengah-tengah. Oh, yang ongoing gitu ya? Iya, harus cari yang beasiswa yang mau ongoing karena LPDP tidak bisa membiayai beasiswa ongoing. Kuliah ongoing itu nggak bisa. Harus kuliah yang dari awal. Ya, saya mau tanya yang soal rencana studi untuk S2. Itu kalau misalkan yang kita tulis di LPDP, apakah topiknya itu harus sama saat nanti kita kuliah atau bisa berbeda kayak gitu? Kalau yang topik riset pada saat proposal studi kan memang diminta ini proposalnya apa begitu. Tapi pada saat nanti sudah dijalankan di kuliah itu tidak harus itu. Artinya ya kalau bisa itu dijalankan. Tapi kan nanti pada saat perkuliahan kan ada dinamika ya. Jadinya ya tidak ada masalah itu. Kalaupun nanti ganti topik gitu ya disesuaikan dengan diskusi dengan pembimbing misalnya itu tidak ada masalah. Gitu ya, tapi nah cuman ya pada saat wawancara jangan menyebut begitu. Pada saat nanti wawancara ya topik kita sudah harus yakin dengan topik itu bahwa saya topiknya akan ini. Adapun nanti ketika sudah berjalan kuliah ganti itu kan sudah tidak ada masalah. LPDP tidak akan memantau lagi bahwa kamu mengambil penelitian sesuai dengan awal nggak pada saat kamu daftar tuh nggak gitu. Jadi kalau sudah kuliah ya itu nanti akan bisa disesuaikan dengan dinamika kita pada saat perkuliahan itu kita bisa sesuaikan. Di video selanjutnya, saya akan bahas tips lolos beasiswa Chevening, yaitu beasiswa dari pemerintah Inggris, buat kamu yang mau kuliah S2 di Inggris. Klik video yang ini, video tentang tips lolos beasiswa Chevening untuk kuliah S2 di Inggris. Sampai ketemu di video selanjutnya.